Halo, kembali lagi bersama saya dengan podcast tentang kesehatan. Sekarang kan lagi maraknya coronavirus atau penyakit COVID-19. Nah, kali ini saya akan berbagi tips tentang menjaga kesehatan agar terhindar dari coronavirus. Virus ini diperkirakan dari hewan seperti kelelawar dan bisa menular dari hewan ke hewan serta dari manusia ke manusia. Penularan antara manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk atau bersin. Ketika terinfeksi virus corona, seseorang akan mengalami gejala mirip flu seperti demam, batuk, dan pilek. Namun beberapa hari setelahnya, orang yang terserang infeksi virus corona bisa mengalami sesak nafas akibat infeksi pada paru-paru. Sehingga saat ini WHO masih mencari obat untuk virus tersebut. Nih, beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona. Di antaranya, yang pertama, mencuci tangan dengan benar. Mencuci tangan ini cara yang paling sederhana ya. Namun cara ini cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air yang mengalir dan sabun, setidaknya selama 20 detik lah. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk dan bersin. Nih, kalau tidak ada sabun, cuci tangan juga bisa menggunakan dengan hand sanitizer ya. Nanti saya akan berbagi tips juga bagaimana cara membuat hand sanitizer di rumah. Ya, selanjutnya itu yang kedua, menggunakan masker. Ada 2 tipe masker yang bisa Anda gunakan, yaitu masker bedah dan masker N95. Masker bedah atau masker surgical merupakan masker sekali pakai yang umum digunakan. Masker ini mudah ditemukan, harganya terjangkau dan nyaman dipakai, sehingga banyak orang yang menggunakan masker ini saat beraktivitas sehari-hari. Cara pakai masker bedah yang benar adalah sisi berwarna pada masker harus menghadap keluar, sementara sisi dalamnya yang berwarna putih menghadap wajah dan menutupi dagu, hidung, dan mulut. Sisi berwarna putih terbuat dari material yang dapat menyerap kotoran dan menyaring kuman dari udara. Meski tidak sepenuhnya efektif mencegah paparan kuman, namun penggunaan masker ini tetap bisa menurunkan risiko penyebaran penyakit infeksi, termasuk infeksi virus corona. Penggunaan masker lebih disarankan bagi orang yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus dan kuman, ketimbang pada orang yang sehat. Sedangkan masker N95 adalah jenis masker yang dirancang khusus untuk menyaring partikel berbahaya di udara. Jenis masker inilah yang sebenarnya lebih direkomendasikan untuk mencegah infeksi virus corona. Meski demikian, masker ini kurang nyaman untuk dikenakan sehari-hari dan harganya pun relatif mahal. Kalau ketika melepas masker dari wajah, baik masker bedah maupun masker N95, hindarilah menyentuh bagian depan masker. Penyebab bagian tersebut penuh dengan kuman yang menempel. Setelah melepas masker, cucilah tangan dengan sabun atau hand sanitizer agar tangan bersih dari kuman yang menempel. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat dapat mencegah munculnya berbagai macam penyakit. Untuk mencegah dan meningkatkan daya tahan tubuh, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan sehat seperti sayuran, buah-buahan,
makanan berprotein seperti telur, ikan, dan daging tanpa lemak. Bila perlu, Anda juga menambah konsumsi suplemen sesuai anjuran dokter. Selain itu, rutin berolahraga, tidur yang cukup, tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Kalau terpenuhi, maka daya tahan tubuh kita juga akan meningkat, sehingga tubuh kita bisa mencegah dan menghindar dari penularan virus corona. Selanjutnya yang keempat, tidak pergi ke negara terjangkit. Nih, negara-negara yang banyak terkena kasus virus corona ini banyak ya, seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Hong Kong, Taiwan, Italia, Iran, Irak. Nah, virus corona juga sudah menyebar juga nih di Malaysia, Singapura, salah satunya juga di Indonesia nih. Agar tidak tertular virus ini, disarankan kita tetap di rumah gitu ya, agar mengurangi penyebarannya virus corona. Oke, yang kelima, menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi menularkan coronavirus. Coronavirus jenis baru diduga kuat berasal dari kelelawar ya, dan disebarkan oleh beberapa hewan mamalia dan reptil. Karena itu, hindarilah kontak dengan hewan-hewan tersebut. Jika ingin mengkonsumsi daging atau ikan, pastikan daging atau ikan tersebut sudah dicuci dan dimasak hingga benar-benar matang. Hindarilah mengkonsumsi daging atau ikan yang sudah tidak segar atau busuk. Nih, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini mengeluarkan panduan pembuatan hand sanitizer yang bisa dilakukan di rumah kita. Bahan-bahannya yaitu ada formula 1 pertama etanol, yang kedua hidrogen peroksida, yang ketiga gliserin, terus formula 2 isopropil, gliserin, hidrogen peroksida. Jadi pilih saja ya, pilih formula 1 atau formula 2. Kalau formula 1 itu menggunakan etanol atau alkohol 70. Kalau formula 2 maksud saya itu menggunakan isopropil atau alkohol 99. Jadi tuangkan alkohol tersebut sesuai takaran 3,4%. Jadi kalau mau buatnya 100 ml misal, jadi tuangkannya 75 ml untuk alkoholnya. Terus masukkan cairan hidrogen peroksida ke dalam takaran tersebut ya. Lanjut ke gliserin. Gliserin ini yang bersifat kental ya. Gliserin ini kita campurkan yaitu dengan yang tadi 1/4%. Kalau sudah semua dicampurkan, maka hand sanitizer ini sudah jadi. Lalu dimasukkan ke dalam botol yang bisa untuk digunakan atau dibawa ke mana-mana, atau semprotan atau apa kayak, agar lebih efisien untuk kita gunakan ya. Oh iya, nih karena banyak banget kasus corona yang positif di Indonesia sendiri per 23 Maret 2020 update tanggal segitu ya, yaitu yang positif sebanyak 579, terus sembuh sebanyak 30, dan meninggal sebanyak 49 orang. Nah, maka dari itu nih, pemerintah menghimbau agar kita tetap di rumah, terus agar terhindar dari virus tersebut nih. Yang mau jalan-jalan ditunda dulu ya, yang mau ke mall nanti aja gitu ya. Yang pengen pacaran, bilangin pasangannya nanti dulu ya, kita LDR-an dulu gitu. Di rumah juga Anda bisa melakukan hal-hal positif yang lainnya kok. Pagi ini Anda bisa berolahraga seperti push up, sit up, dan lain-lain.
Terus Anda juga bisa melakukan hobi seperti memasak, mendesain ruangan mungkin, atau bersih-bersih, rebahan, ya pokoknya hobi kalian ya, yang sekiranya bisa dilakukan di rumah. Terus bisa bermain bersama keluarga. Nah, waktu untuk keluarga pun semakin banyak kan, adanya social distancing ini. Jadi kamu bisa bercerita dan kegiatan lainnya bersama keluarga. Tapi tetap di rumah ya, jangan jalan-jalan. Nih, bila Anda mengalami gejala flu seperti batuk, demam, dan pilek yang disertai lemas dan sesak nafas, apalagi bila dalam 2 minggu nih, Anda bisa langsung nih segera ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat ya. Segitu saja tips dari saya. Yuk kita sama-sama menjaga kesehatan agar keluarga dan saudara kita tetap aman dan sehat. Terima kasih.